atau kekuatan dari metode yang akan kita pakai dalam melakukan analisis. Di antaranya adalah bahwa metode analisis yang kita pakai harus akurat, harus presisi, terus spesifik. Spesifik itu berarti hanya metode tersebut memang spesifik untuk menganalisis zat tertentu saja. Jadi ketika ada cemaran yang lain, maka dia tetap harus akurat, presisi, spesifik, tapi juga batas kuantitasinya, menentukan batas kuantitasinya. Juga harus linear, harus memenuhi karakteristik rentangnya, rentang ujinya, ya, rentang uji. Sementara kalau dalam kategori 2 untuk uji batas, ya, uji batas ya dia harus spesifik. Dia mengandung atau tidak mengandungnya, dia harus spesifik dan bisa menentukan batas deteksinya sampai berapa. Sementara untuk kategori 2, kategori 3, yaitu prosedur analitik untuk penetapan karakteristik kinerja sediaan, misalnya disolusi, pelepasan obat, ya. Untuk uji dosolusi dan pelepasan obat di sini yang dipakai adalah dia harus presisi. Sementara yang lainnya itu tergantung dari sifat dari zat yang mau diuji. Kalau untuk kategori 4 yang diambil hanya spesifik, dia harus spesifiknya. Prosedur analisis untuk identifikasi. Kalau hanya untuk prosedur analisisnya ini hanya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya, maka dia prosedur metode yang kita pakai hanyalah yang penting spesifik. Ya, spesifik untuk zat tertentu. Misalnya kalau kita ingin mengetahui adanya di dalam urin, ya, misalnya dalam urin orang itu untuk mengetahui ada tidaknya narkoba, ya, atau tes narkoba, ini uji yang dipakai adalah uji yang sifatnya spesifik untuk mengetahui kadar ada atau tidaknya suatu zat yang di dalam satu metrik, dalam satu sediaan ada tidaknya, itu berarti dia harus spesifik. Biasanya kalau misalnya untuk narkotik, uji narkoba yang dipakai adalah misalnya untuk ganja, ya, untuk amfetamin, terus yang lainnya adalah untuk zat aditif yang lain. Di mana di dalam kemarin kita sudah bicara masalah akurat, ya. Akurat itu berarti ketepatan suatu metode analisis adalah kesesuaian antara hasil uji yang diperoleh dan dengan nilai yang sebenarnya. Berarti membandingkan antara kadarnya itu sebenarnya kadar ini sudah kita ketahui, misalnya kadar yang kita sampel yang kita miliki itu sudah kita ketahui. Terus kita coba dengan uji analisis. Kita uji dengan analisis, diujikan apakah benar metode yang kita pakai itu bisa memperoleh nilai sesuai yang nilai sebenarnya. Misalnya sampel yang kita berikan itu 0,5 mg per mililiter atau per liter. 0,5 mg per mililiter. Ketika setelah dilakukan proses uji, apakah benar metodenya itu bisa mendeteksi sampai 0,5 mg. Ini masalah akurasi. Sementara kemarin kita juga melihat presisi, ya, bahwa metode analisis status presisi merupakan kesesuaian kedekatan hasil tes individual beberapa penginjeksian satu seri standar. Kedekatan tersebut dilihat dari nilai standar deviasinya. Berarti
presisi itu berapa sih simpangannya, ya, berapa sih simpangannya. Ketelitian, presisi atau ketelitian. Kalau tadi kalau akurasi ketepatan, kalau presisi itu ketelitian. Atau ketelitian suatu metode analisis merupakan ukuran kemampuan suatu metode untuk mendapatkan hasil yang mirip, memiliki kedekatan satu dengan yang lain. Jadi antara satu seri pengukuran itu nilainya mirip-mirip. Nilainya itu mirip-mirip. Suatu contoh, misalnya kita membuat suatu sediaan farmasi dalam bentuk larutan yang mau kita uji dengan menggunakan spektrofotometer mungkin bisa, atau menggunakan uji gravimetri, atau menggunakan uji titrasi, ya, titrasi titrimetri, ya. Dari beberapa seri konsentrasi atau dari beberapa seri sampel uji, yaitu hasilnya adalah mirip-mirip, memiliki kedekatan, hanya beberapa, misalnya dari 0,5 hasil nilainya misalnya 0,5 mungkin bisa 0,49, 0,48, 0,485, 0,483 gitu. Ini presisi ketelitian, sehingga nanti standar deviasinya ketika kita hitung standar deviasinya, persen relatif standar deviasinya atau RSD-nya itu dia bisa bernilai kecil, ya. Semakin kecil nilai standar deviasinya, maka berarti metode yang dipakai itu memiliki tingkat presisi yang lebih baik. Di mana di dalam hal presisi itu dilihat dari repeatability, intermediate precision, dan reproducibility. Ya. Sehingga akurasinya ini oleh satu operator melakukan proses analisis, ya, dengan satu metode alat pada rentang waktu yang singkat, itu standar deviasinya kecil. Ini repeatabilitas. Serinya bisa 5-6 kali pengujian dengan menggunakan metrik yang berbeda-beda dengan saat pembawa atau lingkungan yang berbeda-beda, tapi alatnya tetap sama yang digunakan untuk pengujian. Terus reproducibilitas, menggambarkan presisi yang diperoleh antar laboratorium. Jadi satu metode analisis antara satu laboratorium dengan metode laboratorium yang lain bisa dibandingkan juga bahwa nilainya metode analisis itu menghasilkan nilai yang sama atau tidak berbeda bermakna atau dengan nilai RSD yang kecil. Contohnya kemarin pas waktu melakukan proses analisis etilen glikol, di etilen glikol, Balai POM itu memiliki 28 laboratorium pengujian yang bisa laboratorium pengujian untuk menguji keberadaan dari etilen glikol dan etilen glikol. Nah, antar laboratorium ini memiliki alat yang sama, tetapi dilakukan dalam lingkungan yang hampir sama, tapi dilakukan oleh operator yang berbeda. Nah, setiap laboratorium ini dilakukan proses uji, melakukan proses uji dengan sampel yang sama, kondisi itu bisa memberikan hasil yang sama atau mirip atau mendekati. Nah, ini namanya pengujian reproduksibilitas terhadap tadi apa? Presisinya. Nah, ini untuk menguji apakah benar metode yang dilakukan yang akan dipakai itu benar-benar presisi atau tidak. Dan di
sini metode yang kita guna, yang metode reproduksi buta juga bisa digunakan untuk memperlihatkan, untuk melihat apakah metode analisis yang dilakukan itu akan terpengaruh dengan perbedaan temperatur dan kelembapan, ya, operator dengan pengalaman yang berbeda, peralatan dengan karakteristik yang berbeda, variasi bahan dan kondisi instrumen yang berbeda. Apakah itu semuanya akan berpengaruh atau tidaknya? Tentunya akan berpengaruh, tetapi kalau metodenya itu benar-benar presisi, pengaruhnya itu tidak berbeda bermakna. Ya. Terpengaruh dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan usia yang berbeda, kolom dari supplier yang berbeda, dan batch yang berbeda. Kolom ini, kalau dalam metode analisis kan ada kolom. Kolom ini biasanya dipakai di dalam GCMS, ya, atau AAS, menggunakan metode AAS, automatic atom spektrum massa. GCMS itu gas, untuk gas, ya. Atau kolom biasanya di dalam kromatografi kinerja tinggi, itu menggunakan kolom. Atau di dalam kromatografi itu sendiri biasanya dengan pembawa silika gel, nah, itu juga menggunakan metode kolom. Atau alat yang dalam bentuk kecil banget, lubang kecil banget, itu namanya kolom. Terus juga dalam hal metode, dalam kita melakukan analisis juga pelarut dan bereaksi dengan kualitas yang berbeda juga sangat bisa berpengaruh terhadap suatu hasil analisis. Terus untuk karakter kriteria penerimaan presisi itu adalah masalah presisi persentase RSD, di mana untuk sediaan obat itu harus kurang dari 1%, sementara untuk sediaan biologis itu 10-15%, terus untuk makanan sendiri 2-20%. Karena apa? Kalau makanan ini sangat terpengaruh dengan metrik, ya. Kalau makanan itu kan metriknya kompleks banget. Tapi kalau sediaan obat itu kan metriknya bisa terukur, hanya beberapa macam. Hanya misalnya di situ kalau sediaan obat itu kan misalnya bahan pembawanya, bahan pengisi, ya, bahan pengisi, terus kalau dalam sediaan padat kan ada bahan pengisi, ada bahan pelicin, ya, ada bahan pengikat, ya, bisa dihitung. Kalau misalnya dalam bentuk salep berarti ada bahan dasarnya dalam bentuk salep atau dalam bentuk krim, BW atau BV, ya. Terus nanti bisa dihitung kalau dalam sediaan obat. Kalau dalam bentuk larutan berarti pelarutnya ada, media pelarutnya apa, ya. Terus nanti paling perisa, terus ada emulsifier atau suspensi, nah, bisa dihitung. Tapi kalau sediaan biologis lebih kompleks daripada sediaan obat itu sendiri. Dan apalagi kalau lingkungan makanan, kalau makanan matriksnya lebih banyak lagi, pengganggunya lebih banyak lagi. Di dalam makanan di situ ada unsur macam-macam, ada vitaminnya, ada karbohidratnya, karbohidrat sendiri dengan berbagai struktur, vitamin dengan berbagai struktur, ya. Itu 2-20%. Jadi dalam hal kita melakukan analisis farmasi, ini sangat-sangat terpengaruh sekali dengan metrik atau media. Metrik itu media sampel yang akan kita lakukan proses uji, konsentrasi analit, konsentrasi zat yang akan kita lakukan proses analisis,
dan akan sangat terpengaruh sekali dengan teknik analisis. Di mana RSD akan berbanding lurus dengan analit yang akan berbanding terbalik dengan analit yang akan kita lakukan proses uji konsentrasinya atau kita ukur konsentrasi. Semakin kecil konsentrasinya, nilai RSD-nya semakin besar. Keseimbangan deviasinya semakin besar. Baik, kita lanjut untuk metode karakteristik dari kinerja analitik, yaitu masalah spesifisitas. Ya. Kita lanjut ke linearitas dulu. Ya, spesifik linearitas. Kita masuk ke linearitas dulu. Linearitas itu apa? Linearitas suatu metode analis adalah kemampuan metode tersebut untuk mendapatkan hasil uji atau respon yang secara langsung atau dengan bantuan perubahan matematik proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel pada suatu rentang tertentu. Linearitas ditentukan dengan menganalisis 3 hingga 6 kali penginjeksian 5 atau lebih konsentrasinya zat standar yang terletak antara 80 sampai 120% tentang konsentrasi yang diperkirakan. Ini memberikan nilai linearitasnya hampir sesuai dengan garis lurus gitu. Misalnya konsentrasi 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ketika dibuat suatu pengujian itu nilainya itu akan membentuk seperti garis lurus. Di dalam hal pengujian metode itu linear atau tidaknya, minimal 5 konsentrasi zat standar itu dilarutkan dalam pelarut induk atau minimal 5 konsentrasi zat standar masing-masing di dalam penimbangan zat standar ditimbang dalam zat standar itu. Di mana di dalam hal kita melihat linearitas atau melihat ini itu linear atau tidaknya adalah dilihat dari nilai koefisien korelasinya, yaitu dengan nilai koefisien relasi di atas 0,999 sampai berapa ini? Sampai 3 angka di belakang koma dengan nilai angka 0,999. Jadi semakin angka itu mendekati angka 1, berarti metode yang kita pakai itu bisa menghasilkan nilai linearitas yang semakin bagus. Di mana dalam metode linearitas itu kita menggunakan namanya apa? Nah, ini apa? Grafik Kartesius ya, grafik Kartesius. Jadi ini dalam satu seri konsentrasi, nah ini bisa membentuk satu garis lurus. Saya dalam konsentrasi 0 berapa seri, 0,5 berapa seri, 0,1 berapa seri, 0,2 berapa seri. Nah itu ketika diukur masing-masing memiliki nilai bisa memberikan nilai yang bisa membentuk garis lurus dengan nilai korelasi ya, koefisien korelasi, nilai R-nya koefisien relasinya adalah di atas 0,999. Terus untuk kriteria rentang itu sendiri, ya,
Rentang ini yang terakhir, tapi nanti kita balik lagi spesifikasi. Rentang adalah suatu metode analisis. Rentang suatu metode analisis adalah interval antara tingkat paling atas dan paling bawah yang sudah terbukti dapat ditentukan dengan akurasi, presisi, dan linearitas menggunakan metode seperti yang ditulis. Rentang biasanya digambarkan atau dinyatakan dalam unit persen atau ppm yang diperoleh dengan metode analisis tersebut. Jadi suatu metode analisis dia itu bisa mengukur rentang berapa sampai berapa ppm, dari berapa persen ke berapa konsentrasinya. Rentang suatu jenis analisis untuk penetapan kadar atau sediaan obat itu rentangnya 80 sampai 120%. Ya. 80 sampai 120%. Rentang keragaman kandungan 70 sampai 130 atau bisa lebih lebar. Rentang uji disolusi kurang lebih 20%. Di mana dengan metode yang kita lakukan proses analisis, kita bisa menetapkan kadar di antara rentang obat itu. Misalnya paracetamol. Paracetamol itu kan 500 mg. Paracetamol itu 500 mg. Di dalam di para farmakope Indonesia itu paracetamol antara 95 sampai 100. 95% sampai 100%. Ya, sehingga metode analisis untuk melakukan proses metode pengujian paracetamol ya berarti dia rentangnya dalam hal pengujian minimal bisa mendeteksi antara 95 sampai 110. Atau secara kalau kita ringkan bahwa metode analisis yang kita pakai harus bisa mendeteksi antara 80 sampai 120. Karena apa? Ketika kadar obat itu di bawah 95% atau di atas 110%, berarti obat ini sudah tidak sesuai standar lagi. Karena apa? Konsentrasinya sudah di ring ketentuan. Misalnya gitu. Ketentuan di dalam farmakope paracetamol 95 sampai 105% atau 110%. Ketika kita uji di bawah 80%, di bawah 95%, atau di atas 105% atau 110%, berarti obat itu sudah tidak standar lagi. Nah, di sini pentingnya tentang peran rentang di dalam hal proses penentuan kadar. Ya. Sehingga bisa menentukan apakah metode analisis farmasi yang dipakai itu bisa menentukan obat itu sesuai standar atau tidak. Terus adanya keragaman kandungan. Kandungan di dalam hal seri, dalam hal batch yang berbeda, apakah kandungannya itu simpangannya besar atau kecil. Terus untuk uji disolusi itu 20% rentangnya. Jadi antara kemampuan untuk terdisolusi, ya kemampuan untuk terlarut dari suatu sediaan obat padat berapa persen, nah, itu lakukan uji disolusi dengan rentang pengujian 20%, kurang lebih sekitar 20%.
Terus kita kembali ke atas tadi, sebelah presisi ada limit of deteksi atau LOD dan limit of kuantifikasi. Kita lihat yang dimaksud dengan limit of deteksi itu adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi tetapi tidak diperlukan secara kuantitatif. Ini biasanya hanya untuk uji sampel. Ya, kalau misalnya tidak bisa dilakukan proses tidak dilakukan penghitungan kuantifikasi atau tidak dilakukan proses pengukuran kadarnya, tapi dia masih bisa mendeteksi. LOD adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi oleh suatu metode analisis. Biasanya ini untuk uji warna, untuk spektrofotometri, ya, atau menggunakan metode yang hasilnya adalah ya atau tidak, masih ada atau tidaknya. Kalau kita melihat di dalam metode analisis dengan metode HPLC, itu High Performance Liquid Chromatography, High Performance Liquid, High Pressure, tekanan tinggi, High Pressure Liquid Chromatography. Limit of detection adalah jumlah zat yang diinjeksikan untuk menghasilkan tinggi puncak paling tidak 2 atau 3 kali tinggi puncak baseline noise level. Ini untuk mendeteksi apakah konsentrasi obat di dalam atau zat di dalam suatu media itu masih terdeteksi atau tidak. Sementara kalau limit of kuantifikasi LOQ adalah jumlah zat minimum yang diinjeksikan untuk memberikan hasil pengukuran secara teliti. Jadi kalau tadi yang limit of deteksi ini suatu metode analisis masih bisa membaca adanya suatu zat, tapi dia tidak bisa menghitung berapa konsentrasinya. Tapi limit of kuantifikasi itu adalah jumlah zat minimum yang diinjeksikan untuk memberikan hasil pengukuran secara teliti. Jadi masih diukur, masih suatu metode ini masih bisa mengukur nilainya sampai ke benar-benar secara teliti, masih bisa terbaca secara tepat, secara akurat, secara presisi. Ya. Jadi pada HPLC biasanya tinggi puncak 10 hingga 20 kali lebih tinggi dibandingkan baseline noise-nya dari misalnya ini ya, seperti ini. Garis batasnya ini adalah seperti ini. Nah noise-nya ini bisa setinggi berapa dia bisa menentukan konsentrasinya.
ada suatu metode pengukuran juga atau karakteristik dari suatu metode analisis itu ada namanya robustness, adalah ukuran kinerja atau performa suatu metode analisis apabila perubahan kecil yang sengaja diterapkan pada kondisi metode tersebut atau ada modifikasi dari suatu metode ini. Tujuan validasi parameter ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi metode mana yang paling kritis untuk menampilkan kinerja metode dengan baik. Pada titik tersebut, kira-kira parameter apa yang di situ paling mempengaruhi terhadap kinerja dari suatu metode analisis. Ini merupakan suatu hal yang memang disengaja, sehingga untuk sengaja dilakukan dari suatu serial metode analisis yang dilakukan ini untuk mengetahui titik kritis mana atau parameter mana yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dari hasil analisis yang dilakukan dari suatu metode analisisnya. Di mana di dalam hal kalau kita menggunakan PLC itu yang dipengaruhi adalah ada beberapa. Yang diantaranya adalah kecepatan alir, flow rate-nya, pH buffer, bahan pembawanya, pH buffernya, ya, terus konsentrasi dari buffer itu sendiri, lakukan proses konsentrasi temperatur dari kolom, terus dari detektor panjang gelombangnya, ya, terus ada persentase dari zat organik di dalam fase geraknya. Sehingga kita bisa melihat berapa sih adanya pengaruh dari suatu metode ini, dari suatu metode PLC, misalnya itu berpengaruh terhadap suatu metode analisis, di mana solvent organik itu bisa berpengaruh terhadap suatu pengukuran 2-3%, konsentrasi buffer 1-2%, ya. pH 0,1 sampai 2 unit bisa berpengaruh, plus minus temperatur plus minus 3 derajat. Nah, ini dilakukan proses modifikasi apakah ring mana atau hal mana yang di situ akan mempengaruhi dari proses analisisnya. Sehingga dari beberapa hal yang tadi itu ada pH, ada kolom, ada temperatur, kira-kira mana yang dilakukan proses penyesuaian atau adjustment yang bisa dilakukan sehingga bisa mempengaruhi, bisa menghitung konsentrasi yang paling pas, paling mendekati, paling akurat, paling presisi, ya. Terus kita lanjut ke metode selektivitas, di mana atau spesifikitas atau selektif, yaitu spesifik atau selektif, ya. Unsur data yang diperlukan untuk validasi atau karakteristik kinerja analitik selanjutnya yaitu spesifitas. Di samping tadi ada akurasi, presisi, batas deteksi, batas kuantifikasi, linear, rentang. Nah, yang terakhir adalah batas karakteristik dari kinerja analitik, yaitu masalah spesifisitas.
dia harus spesifik dalam mengukur satu zat tertentu. Kalau dalam spektrofotometri antara fenobarbital, pentobarbital misal itu memberikan panjang gelombang yang berbeda. Ya. Panjang gelombang yang berbeda, tinggi lambda yang berbeda. Nah, ini antara fenobarbital, pentobarbital itu bisa diukur dengan metode spektrofotometri. Nah, itu bisa berarti metode itu bisa spesifik, dinyatakan spesifik atau selektif, di mana spesifitas adalah atau spesifik itu spesifitas atau metode analisis adalah spesifitas suatu metode analisis adalah kemampuan suatu metode analisis untuk mengukur analit yang diinginkan dalam campuran metrik tanpa mengalami gangguan oleh metriknya itu, gangguan dari bahan pembawanya itu, gangguan dari lingkungan, dari kalau metrik itu berarti kan misalnya obat itu dalam tablet itu kan ada bahan pembawanya ya, ada bahan pengisinya, ada bahan pelicinya misal, atau dalam satu bentuk larutan di situ ada pelarutnya, ada pembawanya. Nah, ini terus mungkin juga kalau misalnya dalam obat flu tablet, obat flu sirup, di situ ada unsur-unsur obat yang lain. Nah, itu kita ingin menetapkan kadar obat flu, bentuknya paracetamol dalam obat flu, itu metode ini tidak terpengaruh dengan adanya obat-obat yang lain. Sebagai bahan pengganggu tentunya. Itu spesifik ya, spesifik. Jadi spesifik untuk mengukur suatu obat. Ini tadi ya, jadi metode spektrofotometri dia harus spesifik terhadap satu obat yang akan diukur. Hasil pengukuran nilai absorbansi pada lambda max yang dipilih dan pelarut yang dipilih tidak ada gangguan dari senyawa lain. Pada lambda maksimum, pada gelombang maksimum, itu hasil absorbansinya itu bisa menggambarkan memang itu adalah isinya obat tertentu. Misalnya dalam panjang gelombang berapa? 450 nanometer, 390 nanometer misalnya. Contohnya di sini untuk pengukuran dengan metode spektrofotometri untuk meloxicam dalam metanol, dia spesifik pada panjang gelombang tertentu, dia bisa dengan peak sampai 1,5 lambda absorbansinya, dan pada panjang gelombang 365 dia muncul lagi dengan di peak berapa ya. Contohnya di sini kalau di dalam sebuah dengan konsentrasi yang berbeda memiliki panjang gelombang yang panjang gelombangnya sama, dia membuat bisa absorbansinya bertingkat dengan memiliki konsentrasi yang berbeda. Tapi tidak masih dalam satu panjang gelombang tertentu, bisa terserap dalam panjang gelombang tertentu. Dia memiliki puncak di 205 nanometer ya, puncak panjang gelombangnya. Juga dia memiliki panjang gelombang, memiliki absorbansi atau serapan pada 365.
Ini contohnya meloxicam. Oh, kalau meloxicam dia ada di serapan di panjang gelombang tertentu ya. Ini serapan Pak, panjang gelombang tertentu. Spesifitas dari sebuah HPLC juga sama. Kalau tadi spektrofotometri, dalam HPLC puncak-puncak kromatogram terpisah sempurna dilihat dari resolusi yang dihasilkan. Juga harus diperlihatkan baseline resolusinya, ya. Contohnya di sini untuk panjang gelombang tertentu, kalau dalam sebuah multivitamin misalnya kan ada, kan ada viridoksin, tiamin, asam korbat. Nah ini dalam pemisahan dengan HPLC kan kalau HPLC kan bisa memisahkan masing-masing kromatogram, ya masing-masing analit bisa dipisahkan dan memiliki panjang gelombang tertentu. Pada lambda tertentu, pada absorbasi tertentu. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan apa yang kita terangkan adik-adik semuanya